Audit 265, pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Adapun lingkupnya, yaitu mengatur tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasikan oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. SA ini tidak memberi tanggung jawab tambahan kepada auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dan merancang serta melakukan pengujian atas pengendalian yang disyaratkan dalam SA 315 dan SA 330. Auditor diharuskan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada saat mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Namun bukan tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal yang bersangkutan. Adapun tujuan auditor adalah untuk mengkomunikasikan dengan semestinya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor selama audit, dan menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Defisiensi dalam pengendalian internal. Hal ini terjadi bila 1. Suatu pengendalian dirancang, diterapkan, atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Kedua, tidak adanya suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam pengendalian internal yang menurut pertimbangan profesional auditor adalah penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Auditor menentukan apakah berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan, auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal. Auditor menentukan berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan apakah defisiensi tersebut secara individual atau kombinasi merupakan defisiensi signifikan. Auditor mengkomunikasikan kepada manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara tepat waktu. Auditor mengkomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal secara tertulis harus menyertakan 1. Deskripsi atau penjelasan dampak potensial defisiensi tersebut. 2. Informasi yang cukup untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam memahami konteks tersebut. Auditor harus menjelaskan tujuan audit, cakupan audit, dan hal-hal yang dilaporkan terbatas. Penentuan apakah defisiensi dalam pengendalian internal. Dalam menentukan apakah auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal, auditor dapat membahas fakta-fakta dan kondisi yang relevan dengan audit atau temuannya dengan manajemen pada tingkat yang tepat, yakni yang mengenal bidang pengendalian internal dan berwenang untuk mengambil tindakan atau keputusan. Dalam membahas fakta dan kondisi hasil temuannya dengan manajemen, auditor dapat memperoleh informasi relevan lain yang dapat digunakan untuk pertimbangan lebih lanjut, seperti 1. Pemahaman manajemen tentang penyebab defisiensi. 2. Pengecualian yang timbul dari defisiensi yang telah diketahui oleh manajemen. 3. Indikasi awal dari manajemen tentang respon mereka terhadap temuan tersebut. Signifikan
Signifikansi suatu defisiensi atau kombinasi dari beberapa defisiensi dalam pengendalian internal tidak hanya tergantung pada apakah kesalahan penyajian dapat terjadi dan dampak dari kesalahan penyajian tersebut. Adapun contoh hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan beberapa defisiensi dalam pengendalian internal yang dapat mengakibatkan terjadinya defisiensi signifikan, yaitu yang pertama, kemungkinan bahwa defisiensi akan menyebabkan kesalahan penyajian material di masa yang akan datang. Yang kedua, kerentanan aset atau liabilitas terhadap kerugian atau kecurangan. Yang ketiga, volume aktivitas yang telah terjadi mungkin terjadi dalam saldo akun maupun golongan transaksi yang terkena dampak defisiensi tersebut atau beberapa defisiensi. 4. Pentingnya pengendalian dalam proses pelaporan keuangan. Dan yang kelima, penyebab dan frekuensi terjadinya penyimpangan yang terdeteksi sebagai akibat adanya defisiensi dalam pengendalian interaksi antara defisiensi dengan defisiensi lainnya. Dan ada juga indikator defisiensi signifikan dalam pengendalian internal, mencakup diantaranya yaitu bukti aspek-aspek lingkungan pengendalian tidak efektif, bukti atas proses penilaian risiko entitas yang tidak efektif, bukti atas respon yang tidak efektif dalam mengidentifikasikan risiko signifikan, kesalahan penyajian yang dideteksi oleh prosedur yang dilakukan auditor tapi tidak dapat dicegah, dan yang terakhir bukti tentang ketidakmampuan manajemen untuk mengawasi penyusunan laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal. Yaitu komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal. Pertama, komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan tingkat kerincian komunikasi mencakup: yang pertama, sifat entitas, yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, yang ketiga, sifat defisiensi signifikan yang diidentifikasi oleh auditor, keempat, komposisi tata kelola entitas, yang kelima, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang komunikasi atas entitas spesifik dalam defisiensi pengendalian internal, yang kedua, komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab pada manajemen. Biasanya, tingkat manajemen yang tepat adalah yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengevaluasi defisiensi dalam pengendalian internal dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, komunikasi atas defisiensi signifikan dalam pengendalian internal pada manajemen. Defisiensi signifikan tertentu yang diidentifikasi dalam pengendalian internal dapat menimbulkan pertanyaan tentang integritas atau kompetensi manajemen. Oleh karena itu, tidak tepat bagi auditor untuk mengkomunikasikan defisiensi tersebut secara langsung kepada manajemen. Yang keempat, komunikasi atas defisiensi lainnya dalam pengendalian internal pada manajemen dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Jika auditor telah mengkomunikasikan defisiensi dalam pengendalian internal selain defisiensi signifikan kepada manajemen dalam periode sebelumnya, dan manajemen memilih untuk tidak memperbaiki defisiensi tersebut dengan alasan apapun, auditor tidak perlu mengulangi komunikasi tersebut dalam periode berjalan. Yang kelima, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Auditor sektor publik dapat memiliki tanggung jawab tambahan untuk mengkomunikasikan defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit pada tingkat rincian tertentu dan pada pihak yang tidak diatur dalam kisah ini. Dan yang keenam, isi komunikasi tertulis atas defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Dalam menjelaskan dampak potensial defisiensi signifikan, auditor tidak perlu mengidentifikasi dampak
terjangkau.